Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Penjual meminta warisan jalan kebijaksanaan, ini benar-benar permintaan yang berlebihan. Sebelumnya, dalam daftar materi abadi yang dibuang Fang Yuan sebelumnya, setidaknya Gu Immortals kurang lebih akan memiliki sesuatu di dalamnya, tetapi warisan jalan kebijaksanaan sangat jarang. Bahkan jika itu adalah jalan kebijaksanaan Gu Immortal, mereka tidak akan menjual warisan mereka sendiri, sesuatu yang paling penting bagi diri mereka sendiri. Cudu tidak memiliki warisan jalan kebijaksanaan, begitu pula Feng Jiuge. Fang Yuan hanya memiliki warisan jalan kebijaksanaan yang tidak lengkap, itu sangat tidak lengkap, tidak dapat memenuhi persyaratan. Dia duduk di kursi, menjilati bibirnya yang kering saat dia tetap diam, tetapi hatinya tumbuh dengan antisipasi. Sekaligus, baik itu ruang rahasia ke-10 atau dominasi abadi Cudu, mereka tidak berbicara, aula menjadi sunyi yang aneh. Akhirnya, diskusi muncul di aula lagi. Meminta warisan jalan kebijaksanaan, kondisi ini terlalu berlebihan. Jalan kebijaksanaan Immortal Gu cukup baik, mereka masih rakus akan warisan jalan kebijaksanaan. Hehe, ini hanya dibutakan oleh keserakahan, kondisi seperti itu, ruang rahasia ke-10 dan Domination Immortal tidak dapat memuaskannya. Penawaran panas sebelumnya hancur. Kekuatan kuali ini Immortal Gu mungkin tidak terjual. Tapi ini tidak banyak, Immortal Gu yang tidak terjual akan berada di putaran kedua lelang sesuai urutannya. Penjual kekuatan kuali Immortal Gu ini juga menemukan sesuatu yang salah, dia cemas dan dengan cepat menambahkan. Qin Baiseng menerima transmisinya dan mengumumkan lagi, warisan jalan kebijaksanaan tidak perlu lengkap, warisan jalan kebijaksanaan yang tidak lengkap juga baik-baik saja. Tentu saja, semakin lengkap, semakin baik itu. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dia memiliki warisan jalan kebijaksanaan yang agak tidak lengkap. Tawarannya datang dari dalam ruang rahasia ke-10, saya memiliki warisan jalan kebijaksanaan yang tidak lengkap. Cudu mendengar tawaran Fang Yuan dan hatinya melonjak, dia bahkan tidak memiliki warisan yang tidak lengkap. Tapi dia masih memiliki harapan di hatinya, dia menaruh harapannya pada Swordmaster Yulan. Dalam perspektifnya, Swordmaster Yulan didukung oleh Pangeran Feng Xian, mereka memiliki fondasi yang luar biasa dan kemungkinan akan memiliki warisan jalan kebijaksanaan yang tidak lengkap. Feng Jiuge tertawa pahit. Rumah Afinitas Roh memang telah mengumpulkan warisan jalan kebijaksanaan yang tidak lengkap. Tapi dia tidak memilikinya saat ini. Dia dengan cepat menggunakan lubang bumi Gu di lubang abadinya dan berkomunikasi dengan 9 Gu abadi benua tengah lainnya. 9 Gu Immortal benua tengah tahu tentang tindakan Feng Jiuge. Sebenarnya, mereka diam-diam bersembunyi di dekat rawa bulu merah, menunggu untuk memperkuat Feng Jiuge. Setelah menerima pesan Feng Jiuge, 2 dari mereka memiliki warisan yang tidak lengkap. Salah satunya dari Old Oracle, dia berasal dari Sekte Jiwa Kuno dan merupakan jalur kebijaksanaan Gu Immortal. Yang lainnya adalah Chen Zhenqi dari Myriad Dragon Dog, dia adalah seorang Grandmaster terbang dan pernah menjelajahi tanah warisan, mendapatkannya secara kebetulan. Feng Jiuge menerima pesan mereka dan sangat gembira, dengan cepat berinteraksi dengan mereka. Warisan jalan kebijaksanaan, bahkan jika tidak lengkap, cukup berharga. Old Oracle dan Chen Zhenqi bukan dari sekte yang sama dengan Feng Jiuge, bahkan jika mereka masih harus menyeimbangkan pembukuan dengan benar. Dalam sekejap, Feng Jiuge selesai berdiskusi dengan Chen Zhenqi dan membayar beberapa harga untuk membeli warisan jalan kebijaksanaan yang tidak lengkap darinya. Tetapi setelah mendapatkannya, Feng Jiuge menjadi ragu-ragu. Dia secara alami bisa memberikan warisan jalan kebijaksanaan yang tidak lengkap kepada Cudu. Tapi melakukannya dengan cara ini terlalu jelas. Dia telah berbohong kepada Cudu sebelumnya, mengatakan bahwa dia menginginkan bahan abadi Cudu, perak surga sejati. Tapi sekarang, hanya untuk perak surga sejati, dia memberinya warisan jalan kebijaksanaan yang tidak lengkap yang berharga. Ini seperti menyerahkan emas untuk perak, itu tidak masuk akal. Feng Jiuge bisa membayangkan, begitu dia menunjukkan warisan ini, Cudu akan mulai mencurigai motif aslinya. Oh,
Jika aku memiliki teman yang memahami situasinya bersamaku, mereka akan bisa menawar sekarang. Feng Jiuge menghela nafas lagi, dalam situasi ini, ada kemungkinan 80% penjual akan memilih ruang rahasia ke-10. Sayangnya, sehubungan dengan penjual yang melelang Gu Abadi, saya tidak dapat menghubungi mereka. Saat Feng Jiuge hendak mempertaruhkan kecurigaan Cudu dan mengambil warisan jalan kebijaksanaan yang tidak lengkap, Cudu berbicara, saya tidak memiliki warisan, saya akan mundur dari tawaran ini. Feng Jiuge tercengang. Yang benar adalah, setelah menunggu beberapa saat, harapan kecil di hati Cudu menghilang. Dia memikirkannya, hubungannya dengan Swordmaster Yulan dan Pangeran Feng Xian tidak dalam, pihak lain hanya membantunya karena perak surga sejati. Bahkan jika mereka memiliki warisan jalan kebijaksanaan, mengapa mereka membuat pengorbanan yang begitu besar untuk membantunya? Hanya untuk 300 kg perak surga sejati itu. Itu jelas tidak mungkin. Cudu adalah orang yang cerdas, meskipun dia adalah seorang pembudidaya tunggal, dia membutuhkan wajahnya. Fang Yuan telah mengajukan tawarannya sejak lama, begitu banyak orang yang menonton, Cudu tidak bisa menghentikan ini dengan tetap diam. Dengan demikian, dia mengumumkan niatnya untuk mundur dari tawaran saat ini. Ekspresi Feng Jiuge tenggelam, ketika Cudu mengumumkan bahwa dia mundur, dia mengerti alasan di baliknya. Sekaligus, kemenangan Fang Yuan sudah dekat, Feng Jiuge tidak tahu harus berkata apa. Haruskah dia menyalahkan Cudu karena terlalu pintar, sehingga membuat potongan terlebih dahulu? Feng Jiuge sendiri ragu-ragu, karena dia kekurangan pendamping, tangannya diikat dan sulit baginya untuk memanipulasi apapun. Tapi, bahkan jika kesenangan dalam air dan gunung immortal Gu diserahkan, masih ada harapan. Setelah lelang terbuka, masih ada periode transaksi gratis. Feng Jiuge menghibur dirinya sendiri, kondisi mentalnya dengan cepat kembali normal. Dia telah berani melewati banyak badai dan kesulitan dalam hidup yang telah meningkatkannya, mereka setara dengan Fang Yuan. Jika bukan karena mereka, dia tidak akan menjadi Feng Jiuge seperti sekarang ini. Feng Jiuge adalah tipe orang yang memiliki banyak kesamaan dengan Fang Yuan. Mereka tidak pernah menyerah dan tidak akan keberatan dengan kegagalan atau kerugian sementara, dan mereka dapat menurunkan status mereka jika diperlukan. Hasil persaingan untuk kekuatan kuali immortal Gu menjadi cukup jelas. Dominasi abadi Cudu mengakui sementara Fang Yuan memberikan warisan jalan kebijaksanaan yang tidak lengkap. Tetapi saat Qin Bai Sheng hendak mengumumkan tawaran untuk Fang Yuan, pesaing ketiga muncul. Ruang rahasia ke-11 juga menawar. Mereka mengambil jalan kebijaksanaan Gu Abadi, warisan jalan kebijaksanaan yang tidak lengkap, serta materi abadi yang setara dengan ruang rahasia ke-10. Qin Bai Sheng tiba-tiba mengumumkan, ini adalah situasi yang tidak terduga, Gu Immortals di aula utama sangat tertarik. Gu Immortal misterius lainnya telah memasuki kompetisi penawaran. Ruang rahasia ke-11, mereka mampu mengajukan tawaran setinggi itu. Lelang telah mengundang beberapa karakter yang tangguh. Sejak kapan jalur kekuatan immortal Gu begitu populer, semua orang berjuang untuk ini. Qin Bai Sheng merasa lebih bingung daripada yang lain, dia tahu bahwa Bai Yun Sheng dan Fang Yuan tiba bersama, mereka harus menjadi sekutu. Mengapa mereka bersaing satu sama lain sekarang? Tidak hanya dia, bahkan penawar, Bai Yun Sheng, bingung. Dia baru saja menerima transmisi Fang Yuan sebelumnya, memintanya untuk melakukan tawaran ini. Karena penjual hanya dapat memilih satu orang untuk ditangani, apakah mereka memilih Fang Yuan atau Bai Yun Sheng, mereka hanya akan menerima satu tawaran. Dari awal hingga akhir, Fang Yuan tidak melanggar aturan pelelangan. Fang Yuan duduk di ruang rahasia ke-10, jarinya mengetuk sandaran tangan kursinya. Matanya tertutup sampai hanya celah yang tersisa, dia terus menawar dan bersaing dengan Bai Yun Sheng. Setelah beberapa putaran, Bai Yun Sheng menyatukan materi acak, menunjukkan keuangannya yang terbatas. Selanjutnya, dia sengaja ragu-ragu sebelum menawar, menunjukkan pikiran yang berubah. Setelah beberapa putaran penawaran lagi, Bai Yun Sheng memperoleh pemberitahuan dari Qin Bai Sheng. Setelah menyetujuinya, dia menerima surat dari orang lain. Isi surat ini mirip dengan yang ditulis untuk Domination Immortal. Menggunakan salah satu bahan abadi yang dimiliki Bai Yun Sheng sebagai alasan, dia melihat bahwa Bai Yun Sheng tidak mampu untuk terus menawar dan bersedia mendanainya dengan imbalan materi abadi.
Adik laki-laki, seperti yang kamu harapkan, seseorang bersedia mendanai saya. Bai Yunseng melaporkan hal ini kepada Fang Yuan secara rahasia. Aduh. Fang Yuan membuka matanya, tanpa sadar menegakkan punggungnya. Siapa? Swordmaster Yulan. Swordmaster Yulan. Mata Fang Yuan bersinar dengan kecemerlangan. Swordmaster Yulan, Pangeran Feng Xian. Dia tidak bisa duduk lebih lama lagi, dia mulai mondar-mandir di dalam ruangan. Rencana Fang Yuan sebelumnya hanya untuk memastikan tebakan di benaknya. Sekarang setelah dia melihat hasil dari tesnya, Fang Yuan sedikit terkejut. Dominasi abadi Cudu memperoleh dana, sehingga dia bisa terus bersaing denganku. Orang ini kemungkinan besar adalah Swordmaster Yulan. Jika itu dia, lalu mengapa dia mendanai Cudu dan Bai Yunseng? Ini jelas bukan untuk bahan abadi, tetapi untuk mencegah kesenanganku pada air dan gunung immortal Gu jatuh ke tangan orang lain. Kesenangan di air dan gunung immortal Gu tidak ada gunanya di tanganku, jadi aku menjualnya. Tetapi jika jatuh ke tangan penjual kekuatan kuali immortal Gu, maka dia tidak akan menjual kesenangan di air dan gunung immortal Gu lagi karena dia ingin memilikinya. Swordmaster Yulan menghabiskan banyak uang sebelumnya dan menggunakan 2 jalur kekuatan immortal Gu untuk mendapatkan jejak gelombang duniawi Gu. Sekarang, dia mencoba segala macam metode untuk mencegahku menjual kesenangan di air dan gunung Gu. Mengapa demikian? Jawabannya sudah berkedip-kedip di benaknya, itu adalah peringkat 7 rumah Gu abadi, Paviliun Air. Fang Yuan mondar-mandir di dalam ruangan saat dia memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia berhenti di jalurnya, mengangkat kepalanya. Pemandangan di ruang rahasia itu seperti lukisan, tetapi tatapan Fang Yuan seperti jurang, seolah-olah menembus lapisan ilusi dan melihat Gu Immortals di aula utama. Dia melihat Swordmaster Yulan yang berada di satu ruangan, dia bahkan melihat wilayah di luar dataran utara, itu adalah benua tengah. Tatapan Fang Yuan seperti es, dia tertawa dingin di dalam hatinya, mengesankan, langkah yang bagus. Di kehidupan saya sebelumnya, selama perang kacau 5 wilayah, seorang tetua tertinggi tertentu dari Spirit Affinity House berhasil mempengaruhi hati Pangeran Feng Xian dan merekrutnya. Pangeran Feng Xian tiba-tiba bergabung dengan Spirit Affinity House, itu membuat orang lengah, itu hampir membunuh Ma Hongyun yang telah menjadi Gu Immortal peringkat 7, menyebabkan situasi Northern Plains menjadi lebih buruk secara dramatis. Dataran utara mengorbankan sejumlah besar Gu Immortals, wilayah yang tak terhitung jumlahnya hilang, dan Spirit Affinity House berada di garis depan, di nomor 1 di antara 10 sekte kuno yang besar. Berpikir bahwa Pangeran Feng Xian selama ini telah menjadi alat dari Spirit Affinity House. Feng Jiuge telah menggunakan wajah yang samar-samar dikenalnya, Fang Yuan tidak bisa menguraikan kebenarannya. 10 sekte kuno besar benua tengah telah memerintahkan Feng Jiuge dan Gu Immortals lainnya untuk memasuki dataran utara, itu adalah misi rahasia. Beberapa jalur kebijaksanaan Gu Immortals telah bekerja sama untuk menghilangkan semua bukti tindakan mereka. Sesuai dengan metode pengumpulan intelijen Fang Yuan, dia secara alami tidak akan dapat menemukan apa-apa. Fang Yuan tidak mengetahui hal-hal ini, tetapi Feng Jiuge menggunakan identitas peri Yulan, itu malah membantu Fang Yuan mencari tahu rahasia penting yang disembunyikan oleh Spirit Affinity House. Swordmaster Yulan ini memiliki metode yang cukup mengesankan. Jika Cudu tidak mengirimi saya surat sebelumnya, saya mungkin tidak menemukan kekurangannya. Jika saya tidak memiliki kenangan kehidupan saya sebelumnya, saya juga tidak akan menghubungkannya. Fang Yuan menghela nafas dalam benaknya. Kemampuan licik Feng Jiuge tidak kalah dengan Fang Yuan. Jadi, ketika dia menyerang, itu seperti proses alami, tidak ada jejak. Tetapi dalam kontes kecerdasan ini, Fang Yuan sedikit unggul. Pertama, Cudu adalah penyebab kekurangan Feng Jiuge. Feng Jiuge tidak tahu bahwa Domination Immortal telah mengirim surat ke Fang Yuan. Jika dia tahu, dia tidak akan bertindak seperti ini. Tapi Cudu tidak akan memberitahu pihak lain tanpa alasan. Bagaimanapun, masalah ini akan menyebabkan hilangnya reputasi. Pada saat yang sama, Cudu berpikir bahwa Feng Jiuge benar-benar menginginkan perak surga sejatinya. Kelemahan kedua Feng Jiuge adalah dia tidak memiliki kaki tangan. Dia juga menggunakan identitas palsu, dia memiliki banyak kekhawatiran dan batasan yang mengikatnya. Dia tidak seperti Fang Yuan, yang memiliki Bai Yunseng membantunya, itu bisa menghemat banyak masalah.
Kemalangan ketiga Feng Jiuge adalah lawannya. Fang Yuan tidak normal, dia adalah orang yang terlahir kembali. Dengan ingatan kehidupan sebelumnya, bahkan jika dia tidak tahu yang sebenarnya, dia bisa menyimpulkan beberapa rahasia berdasarkan peristiwa besar yang telah terjadi. Fang Yuan duduk dan terus berpikir sambil menawar melawan Bai Yun Seng. Situasinya telah berubah lagi. Sebelumnya, Fang Yuan berada dalam kegelapan, tetapi sekarang dia memahami situasinya, dia mengetahui motif Swordmaster Yulan. Meskipun dia tidak tahu tentang identitas sebenarnya dari Swordmaster Yulan, Fang Yuan memiliki inisiatif sekarang. Feng Jiuge tidak tahu bahwa Fang Yuan telah melihat motifnya. Ini adalah kesempatan besar di mana musuh terungkap saat dia disembunyikan. Saat ini, Fang Yuan sedang merenungkan sebuah masalah. Haruskah dia menyimpan kesenangan di air dan gunung, menyebabkan rencana Spirit Affinity House gagal, atau menukarnya dengan kekuatan kuali Immortal Gu, atau langsung menjual kesenangan dalam air dan gunung Immortal Gu ke Swordmaster Yulan. Fang Yuan berpikiran terbuka, dia tidak menentang orang lain mendapatkan keuntungan. Jika dia bisa memuaskan rumah afinitas roh dan mendapatkan banyak manfaat, Fang Yuan akan melakukannya. Namun di sisi lain, Fang Yuan tidak ingin melepaskan kekuatan kuali Immortal Gu. Jalur kekuatan seperti itu pertahanan Immortal Gu sangat langka, begitu dia melewatkannya, dia mungkin tidak akan menemukan yang lain lagi. Saat Fang Yuan ragu-ragu, sebuah suara datang dari satu ruangan. Jalan kebijaksanaan Gu abadi, pikiran kebaikan Gu, warisan jalan kebijaksanaan yang tidak lengkap, dan 2 kali bahan abadi untuk kekuatan kuali ini Gu abadi. Seluruh aula tersentak. Gu Immortal yang telah mengikuti kompetisi penawaran bukanlah orang normal. Itu adalah salah satu dari 5 ahli peringkat 8 di dataran utara, jalur penyempurnaan Gu Immortal Yao Huang. Yao Huang juga menawar. Dia adalah jalur penyempurnaan Gu Immortal, mengapa dia juga membutuhkan jalur kekuatan? Mungkin kekuatan kuali Immortal Gu ini melibatkan beberapa manfaat besar yang tidak kita ketahui. Di satu ruangan, di sebelah Yao Huang, salah satu pemimpin aliansi zombie dataran utara saat ini, Yin Liu Gong, sedang duduk. Yin Liu Gong berkata, Senior Yao Huang, apakah kamu benar-benar membeli kekuatan kuali ini Immortal Gu? Yao Huang terkekeh, memang, saya ingin menyempurnakan Gu abadi, kebangkitan dari kematian, ada tahap penting di mana saya membutuhkan wadah tak berbentuk untuk bertindak sebagai wadah selama penyempurnaan. Bejana ini harus tidak berbentuk dan halus, dan tidak dapat memiliki jejak 5 elemen, terang atau gelap. Dengan demikian, api, es, kayu, logam, ki, dan jalur lainnya tidak akan berfungsi. Jalan terbaik untuk ini adalah jalur hantu, diikuti oleh jalur kekuatan, jalur luar angkasa, dan akhirnya, jalur aturan. Yin Liu Gong menyadari, jalur hantu Immortal Gu sangat langka, mereka seperti warisan jalan kebijaksanaan. Jalur hantu Immortal Gu yang dapat bertindak sebagai wadah tak berbentuk bahkan lebih langka. Kekuatan kuali Immortal Gu ini, meskipun menggunakan kekuatan untuk membuat kuali, ia tidak memiliki 5 elemen atau cahaya atau kegelapan di dalamnya, tidak berbentuk dan halus, tetapi dapat bertahan dari serangan. Ini benar-benar kapal tingkat atas untuk penyempurnaan Gu. Yao Huang mengangguk. Peliharaan, penggunaan, penyempurnaan, semuanya tergantung pada orang tersebut. Immortal Gu adalah alat, penggunaannya bervariasi dari orang ke orang. Liu kecil, kamu harus percaya ketulusanku sekarang, kan? Yin Liu Gong tersenyum pahit. Sebelumnya, ketika Yao Huang mengundangnya dan menarik tangannya saat memasuki satu ruangan, itu menunjukkan bahwa hubungan mereka dekat dan banyak Gu Immortal sangat iri. Tetapi orang luar tidak tahu detailnya, Yao Huang memiliki motifnya sendiri. Beberapa tahun terakhir ini, Yao Huang telah melakukan penelitian tentang Gu abadi yang sama sekali baru, yang disebut kebangkitan dari orang mati. Seperti namanya, Gu ini bisa memungkinkan orang mati untuk mendapatkan kembali hidupnya. Yao Huang berjalan di jalur penyempurnaan, dia juga paling terampil dalam menyempurnakan cacing Gu penyembuhan. Saat ini, kebangkitan dari kematian Immortal Gu adalah inovasi baru, itu akan menghabiskan banyak usaha dan kekayaannya. Di masa lalu, saya telah berkolaborasi dengan aliansi Anda, menggunakan zombie abadi sebagai subjek uji untuk meneliti hukum hidup dan mati. Tahun-tahun ini, setelah akumulasi saya telah membuat keuntungan besar.
Saya memiliki kepercayaan diri 30% untuk memurnikan Gu Abadi, kebangkitan dari kematian, dengan sukses. Yao Huang berkata dengan sangat bangga. 30%. Yin Liu Gong menunjukkan kekaguman di wajahnya, peluang 30%, ini sangat tinggi untuk menyempurnakan Immortal Gu. Begitu aku menyempurnakan Gu Abadi, penerima manfaat terbesar bukanlah aku, melainkan aliansi zombimu. Yao Huang mengajukan tawaran saat dia mengatakan ini kepada Yin Liu Gong. Jantung Yin Liu Gong melonjak, senior berarti. Itu benar. Yao Huang mengakui, Gu ini melibatkan hukum hidup dan mati, berubah dari mati menjadi hidup, sangat cocok bagi Anda zombie abadi untuk mendapatkan kembali kehidupan, dan menyingkirkan status Anda sebagai zombie abadi. Sebenarnya ada penggunaan yang luar biasa, seperti yang diharapkan dari Tuan Yao Huang. Yin Liu Gong tercengang, tetapi dia dengan cepat menyembunyikan keterkejutannya, tetapi jika Tuhan memiliki Gu abadi ini, tidak hanya manfaatnya yang sangat besar, Anda juga dapat menggunakannya pada diri Anda sendiri untuk memperpanjang umur Anda, bukan? Hahaha, Liu kecil, kamu sangat pintar. Pemikiranmu benar, umur Gu sulit ditemukan, aku tidak memiliki terlalu banyak hidup yang tersisa, aku harus menemukan cara lain untuk memperpanjang umurku. Bagaimana, berkolaborasi dengan saya? Yao Huang tersenyum saat dia berbicara, mengakui secara terbuka. Yin Liu Gong tersenyum pahit, Tuan Yao Huang telah melihat bahwa saya tergerak, tetapi untuk berkolaborasi dengan senior, junior harus menyediakan setidaknya 10 zombie abadi. Meskipun saya adalah salah satu pemimpin aliansi zombie, masih ada 2 lainnya. Bahkan kami bertiga bersama-sama hanya tersisa untuk mengelola cabang aliansi zombie dataran utara. Masalah ini sangat penting, saya perlu memberitahu pemimpin Blazing Heaven. 10 zombie abadi adalah yang paling tidak dibutuhkan. Untuk menyempurnakan kebangkitan dari Gu abadi yang mati, saya akan membutuhkan sesuatu yang dapat berinteraksi dengan tanda Dao hidup dan mati, itulah sebabnya zombie abadi adalah bahan penyempurnaan Gu yang paling optimal. Saya tahu bahwa di Earth Trance, aliansi zombie Anda memiliki kuburan. Generasi zombie abadi sebelumnya semuanya terkubur di sana. Yao Huang mengerutkan kening. Yin Liu Gong dengan cepat melambaikan tangannya, Tuan Yao Huang, itu tidak mungkin. Orang mati harus beristirahat dengan tenang, karena kami di Zombie Alliance berada dalam keadaan fisik ini, kami sangat mementingkan itu. Jika saya menggali mayat mereka, saya akan menarik kemarahan seluruh aliansi zombie, reputasi aliansi zombie dataran utara akan hancur. Lagi pula, jika kita bahkan menggunakan tubuh anggota kita sendiri, siapa yang akan bergabung dengan organisasi yang tidak berperasaan seperti itu? Saya memiliki 2 tubuh zombie abadi yang saya miliki, mereka adalah pengkhianat aliansi zombie. Tapi meski begitu, saya menggunakan gerakan pembunuhku, peti mati batu, untuk menyegel mereka dan menempatkannya sebagai pertahanan pintu ruang diskusi, mereka tidak akan dimobilisasi dalam keadaan normal. Kalian zombie abadi sangat keras kepala. Jika saya dapat memurnikan kebangkitan dari Gu abadi yang mati, itu akan sangat menguntungkan Anda semua juga. Yao Huang menunjukkan ekspresi tidak senang, dia memberikan tekanan pada Yin Liu Gong. Justru karena aliansi zombie keras kepala dalam hal ini, Yao Huang pernah menyamar dan mencoba memasuki aliansi zombie untuk mencuri beberapa tubuh zombie abadi. Sayangnya, rencananya hancur oleh pintu ruang diskusi. Yin Liu Gong menanggung tekanan besar tetapi dia tidak berani mengalah dalam masalah ini, dia memikirkan kata-katanya dan berkata, bagaimana dengan ini, senior, masalah ini terlalu serius, saya tidak dapat membuat keputusan sendirian. Bahkan kami 3 pemimpin tidak dapat memutuskan ini sendiri. Kita perlu memberi tahu pemimpin Blazing Heaven, dia akan memutuskan. Dalam beberapa bulan, saya pasti akan memberi Anda balasan. Yao Huang tidak senang, kalian bertiga pemimpin. Benar-benar setia kepada Blazing Heaven. Yin Liu Gong merasa seolah-olah keringat dingin mengalir darinya, mendengarkan kata-kata Yao Huang, sepertinya dia telah berbicara dengan 2 pemimpin lainnya juga. Sementara itu, dia berkata kepada Yao Huang, untuk berbicara tentang kesetiaan, saya malu. Sejujurnya, kami zombie abadi setuju dengan aturan aliansi zombie. Bagaimanapun, sebagian besar Gu Immortal mengucilkan kita zombie abadi, mereka meremehkan kita. Aliansi zombie adalah rumah kami.
Yao Huang mendengus dingin, dia mengajukan penawaran di pelelangan lagi, mengarahkan ketidakbahagiaannya ke pelelangan itu sendiri. Aku akan mundur. Di ruang rahasia ke-10, Fang Yuan berbicara. Segera setelah itu, Bai Yunseng di ruang rahasia ke-11 juga berkata, saya tidak akan berani bersaing dengan senior Yao Huang, saya mengakui kekalahan. Yao Huang mengejar kekuatan kuali Immortal Gu, ini bukan satu-satunya tujuannya, dia juga ingin menunjukkan kepada Yin Liu Gong resolusinya. Untuk mendapatkan kekuatan kuali Immortal Gu, dia mengekspos sebagian dari warisan jalan kebijaksanaannya sendiri, dan bahkan mengeluarkan Immortal Gu untuk menawar. Transaksi selesai dengan cepat. Yao Huang memegang kekuatan kuali Immortal Gu di tangannya dan menghela nafas, ini masih peringkat 6, sepertinya saya perlu mengeluarkan sedikit upaya untuk membawanya ke peringkat 7. Itu akan meningkatkan peluang keberhasilan ketika saya menyempurnakan kebangkitan dari kematian Gu abadi. Hati Yin Liu Gong melonjak, dia tahu bahwa kata-kata ini untuknya. Setelah memasuki kamar tunggal, Yao Huang telah mendesaknya dan menunjukkan resolusinya. Ini adalah keinginan seorang ahli hebat peringkat 8. Jika dia tidak menyelesaikan ini dengan benar, dia mungkin menarik kemarahan Yao Huang. Serangan ahli hebat peringkat 8 akan menyebabkan perang habis-habisan antara suku Yao dan aliansi zombie. Gu Immortals tidak menyangka bahwa lelang Immortal Gu kekuatan kuali ini akan berakhir dengan Yao Huang sebagai pemenangnya. Fang Yuan mundur ketika dia memahami situasi yang sulit, Feng Jiuge diam-diam menghela nafas lega. Situasi ini juga baik untuk keuntungan Feng Jiuge. Jika Fang Yuan berhasil dan penjual memperoleh kesenangan dalam air dan gunung Immortal Gu, Feng Jiuge akan mengalami kesulitan yang jauh lebih besar untuk mendapatkannya. Penjual menginginkan jalan kebijaksanaan Immortal Gu, mereka tidak akan menjualnya, dan yang paling penting, Feng Jiuge tidak dapat menemukan penjualnya. Dari awal hingga akhir, orang ini tidak mengungkapkan lokasi atau identitas mereka, mereka telah meminta Qin Baiseng untuk mewakilinya. Dengan ini, orang dapat menyimpulkan bahwa penjualnya kemungkinan adalah Gu Immortal tingkat bawah dan memiliki kekuatan yang lemah, jika tidak, mereka tidak akan bertindak begitu takut-takut dan hati-hati. Kekuatan kuali lelang Immortal Gu berakhir, perhatian semua orang tertuju pada Immortal Gu berikutnya. Ini adalah jalan keberuntungan ketiga Gu abadi. Kata Gu Immortal, jalur keberuntungan misterius Immortal Gu sangat terkenal di luar. Karena Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, Gu Immortal dari dataran utara memiliki keterikatan unik dengan jalur keberuntungan Gu abadi. Jalur keberuntungan kedua Immortal Gu disebut Peach Blossom Look, dijual dengan harga tinggi. Jalur keberuntungan yang saat ini disiapkan Immortal Gu disebut Good Look. Itu adalah gudang penyimpanan Immortal Gu yang bisa mengumpulkan dan menyimpan semua keberuntungan tanpa pemilik yang menghilang dari langit dan bumi. Penjual menginginkan jalur api Immortal Gu. Gu Immortals memperebutkannya, akhirnya mencapai kesepakatan dengan harga tinggi. Lelang berikut seperti telah disiapkan sebelumnya, beberapa jalur keberuntungan Immortal Gu muncul berturut-turut. Tinggalkan keberuntungan Gu yang dapat dengan cepat menghabiskan keberuntungan, segel keberuntungan Gu yang bisa menyegel keberuntungan, transfer keberuntungan Gu yang bisa mentransfer keberuntungan, serta keberuntungan putus Gu abadi yang dikejar Fang Yuan. Sayangnya, penjual semua Gu abadi ini memiliki keinginan mereka sendiri, mereka meminta logam, kayu, air, api, tanah, dan Gu abadi lainnya dari jalur arus utama. Ini adalah titik lemah Fang Yuan, jika dia tidak dapat memenuhi persyaratan dasar ini, dia bahkan tidak bisa bergabung dalam penawaran. Fang Yuan telah menderita di tangan jalan keberuntungan sebelumnya, tetapi dia juga memperoleh manfaat besar dari jalur keberuntungan. Dia ingin mengamati situasinya dan melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa jalur keberuntungan Gu abadi, tetapi sekarang sepertinya dia tidak punya kesempatan sama sekali. Hal yang paling disesalkan adalah dia melewatkan keberuntungan Immortal Gu selebar sehelai rambut. Fang Yuan telah memperoleh keberuntungan koneksi Immortal Gu, itu bisa bekerja bersama dengan Breaklook Immortal Gu. Namun sayangnya, kesempatannya untuk mendapatkannya tidak berhasil. Lelang ini tidak disiapkan khusus untuknya, Fang Yuan mendapat keuntungan, dan tentu saja kehilangan peluang juga. Gu abadi berikutnya adalah jalur keberuntungan peringkat 7 Gu abadi, itu disebut Calamity Beckoning. Akhirnya tiba waktunya untuk bencana yang memanggil Immortal Gu untuk dilelang,
Qin Bai Seng berbicara perlahan saat dia memperkenalkannya. Peringkat 7 Immortal Gu cukup langka. Sebagian besar Gu abadi dalam pelelangan adalah peringkat 6 Gu abadi. Meskipun itu adalah perbedaan hanya satu peringkat, ada perbedaan nilai yang besar. Ini karena peluang menaikkan peringkat 6 Immortal Gu ke peringkat 7 sangat rendah, dan biaya penyempurnaannya sangat tinggi. Adapun peringkat 8 Immortal Gu, mereka tidak muncul dalam pelelangan ini. Gu Immortals di aula mendengar bahwa itu adalah Gu abadi peringkat 7 dan menunjukkan minat, mereka melihat ke atas dengan tatapan antisipasi. Tetapi setelah mengetahui tentang bencana yang mengisyaratkan penggunaan Immortal Gu, mereka semua menggelengkan kepala. Bencana yang mengisyaratkan penggunaan Immortal Gu adalah untuk membantu orang lain dengan menyakiti diri sendiri, membantu orang lain mengalami kesengsaraan, dan menarik bencana atau kesengsaraan ke diri sendiri. Menyerahkan diri untuk menyelamatkan orang lain, ini bukan tidak mungkin, tetapi seringkali manfaat dan pertukaran terlibat. Bencana yang memanggil Immortal Gu tidak memiliki permintaan nol, beberapa kekuatan besar membutuhkannya untuk membantu anggota mereka sendiri. Selain itu, beberapa Gu Immortal dipindahkan, mereka dapat menggunakan Gu ini untuk membantu orang lain dan mendapatkan keuntungan darinya. Tapi Fang Yuan menginginkan jalur kekuatan peringkat 7 Immortal Gu. Di seluruh aula lelang, tidak ada yang menawarkan. Fang Yuan melihat bahwa situasinya tidak berjalan dengan baik, dia dengan cepat memberitahu Qin Bai Seng bahwa mereka juga dapat menggunakan jalur waktu peringkat 7 Immortal Gu untuk menukarnya, tetapi tidak ada tanggapan. Ini benar-benar bencana yang memanggil Gu abadi, aku ingin tahu apakah Gu abadi ini berasal dari Gu abadi di ruang rahasia ke-10. Feng Jiuge memikirkannya sebelum berkomunikasi dengan Qin Bai Seng, meminta untuk berbicara dengan pemilik bencana yang memberi isyarat kepada Immortal Gu. Peri Yulan, kamu akhirnya kehilangan kesabaranmu. Fang Yuan mendengus, dia menolak permintaan ini tanpa ragu-ragu. Akhirnya, karena tidak ada yang menawarnya, bencana yang memanggil Immortal Gu tidak terjual. Fang Yuan siap secara mental untuk hasil ini. Bagaimanapun, dia meminta Gu abadi peringkat 7, dan dia menginginkan jalur kekuatan Gu abadi pada saat itu, ada beberapa Gu abadi seperti itu. Yang terpenting, dibandingkan dengan Immortal Gu lainnya, bencana yang memberi isyarat kepada Immortal Gu tidak begitu menarik, sehingga tidak ada yang menawarnya. Bencana Fang Yuan yang memanggil Immortal Gu bukan satu-satunya Immortal Gu yang tidak terjual. Pada awalnya, ada keberuntungan menyembunyikan Immortal Gu yang tidak terjual, setelah itu, beberapa Gu lainnya mengalami nasib yang sama. Masih ada kesempatan tersisa untuk Gu abadi yang tidak terjual ini. Setelah pelelangan, masih ada acara, transaksi terbuka. Selama transaksi terbuka, mereka masih bisa menjual Gu abadi ini. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak Gu abadi yang dipamerkan dan dibeli. Antisipasi Gu Immortals juga terakumulasi secara bertahap. Ada beberapa Gu abadi yang tersisa dalam daftar, mereka semua akan segera disajikan. Item terpenting dalam pelelangan akan dipamerkan, itu adalah esensi dari warisan sejati jalan keberuntungan yang diperoleh Qin Bai Seng. Gu abadi berikut disebut kesenangan dalam air dan gunung Gu abadi, itu adalah jalur kebijaksanaan dan peringkat 6. Penjual meminta jalur kekuatan peringkat 6 Gu abadi, akan lebih baik jika itu adalah Gu abadi defensif. Qin Bai Seng mengumumkan, ketika hanya ada beberapa Gu abadi yang tersisa, akhirnya saatnya kesenangan Fang Yuan di air dan gunung Gu abadi dilelang. Kali ini, dia masih meminta jalur kekuatan Immortal Gu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang tubuh zombie abadi atau metode untuk mendapatkan kembali kehidupan baru. Faktanya, dia bahkan tidak menyebutkan ulat sutra raksasa teratai putih Gu. Setelah kedua hal ini disebutkan, dikombinasikan dengan jalur kekuatan Immortal Gu, petunjuknya akan terlalu jelas. Fang Yuan telah memperbaiki perjalanan abadi, ini diketahui oleh semua orang. Bahkan jika Fang Yuan tidak tahu tentang hubungan antara Pangeran Feng Xian dan Rumah Afinitas Roh, dia tidak akan cukup ceroboh untuk membuat permintaan seperti itu. Peringkat 6 kesenangan dalam air dan gunung Immortal Gu dengan imbalan jalur kekuatan peringkat 6 Immortal Gu, persyaratan untuk pelelangan ini jauh lebih rendah daripada bencana yang memanggil Immortal Gu sebelumnya. Begitu Qin Bai Seng berbicara, beberapa Gu Immortal mulai menawar. Jalan kekuatan menurun, tetapi jalan kebijaksanaan misterius dan stabil selama berabad-abad.
Di mata banyak Gu Immortal, jalur kebijaksanaan peringkat 6 Immortal Gu jauh lebih menarik daripada jalur kekuatan peringkat 6 Immortal Gu. Sekaligus, mengenai kesenangan di air dan gunung Immortal Gu, suasana aula lelang menjadi sangat panas. Fang Yuan dengan hati-hati mendengarkan tawaran saat dia tetap tidak tergerak, dia menunggu Swordmaster Yulan menawar. Tak lama kemudian, Swordmaster Yulan memang memasuki penawaran, saya memiliki kekuatan makan Immortal Gu bersama saya. Gu ini bukan hanya jalur kekuatan, tetapi juga jalur makanan. Ini adalah jenis budidaya jalur kekuatan Gu abadi. Seseorang dapat mengonsumsi daging binatang buas atau tumbuh-tumbuhan yang terkait dengan jalur kekuatan, untuk memungkinkan tanda dao jalur kekuatan tumbuh secara alami di tubuh Gu Immortal, mereka akan sepenuhnya cocok dengan tubuhnya sendiri. Begitu dia mengatakan itu, hampir semua perhatian Gu Immortals ditarik. Ini adalah Gu abadi yang baik. Untuk jalur kekuatan Gu Immortal, ini sangat sulit didapat. Jalur pangan sudah lama lenyap, kondisinya lebih buruk dari jalur kekuatan. Setidaknya jalur kekuatan telah berkembang sekali sebelumnya, tetapi jalur makanan tidak, hampir sepenuhnya menghilang sekarang. Yang saya dengar adalah bahwa itu sangat berguna untuk memelihara. Gu, mendengar diskusi tentang Gu Immortals di aula utama, Feng Jiuge tersenyum ringan. Gu abadi ini tidak berasal dari 10 sekte besar benua tengah. Feng Jiuge telah memintanya dari Pangeran Feng Xian belum lama ini karena dia tahu bahwa Fang Yuan akan membuat persyaratan seperti itu. Meskipun dia memiliki banyak Gu abadi, mengenai jalur kekuatan, dia hanya memiliki menarik gunung dan menarik air. Sementara itu, Pangeran Feng Xian kebetulan memiliki ini. Ternyata setelah 88 gedung yang sejati runtuh, sebuah tangan tak berbentuk terbang keluar dan mendarat di dekat surga gua Pangeran Feng Xian. Setelah Pangeran Feng Xian mematahkan tangan tak berbentuk secara pribadi, dia menangkap kekuatan makan Immortal Gu. Gu ini sangat berguna untuk memperkuat jalur Gu Immortals, tetapi bagi Pangeran Feng Xian, itu tidak banyak berguna. Setelah menerima surat Feng Jiuge tentang meminta bantuan, sebagai orang-orang dari sekte yang sama, Pangeran Feng Xian menggunakan metodenya untuk diam-diam mengirim Gu abadi ini ke tanah yang diberkati Feng Jiuge. Peri Yulan, aku ingin tahu apakah kamu bisa menjual Gu ini kepadaku. Saya bersedia menggunakan jalur kekuatan lain Immortal Gu untuk menukarnya, saya akan memberikan bahan abadi yang berharga juga, dan saya tidak akan mengganggu Anda dalam upaya untuk menikmati air dan gunung Immortal Gu. Segera, Chudu mengirim pesan. Domination Immortal tergerak, tapi itu wajar. Namun, bagaimana Gu yang ingin dia tukarkan dengannya bisa lebih menarik daripada makan kekuatan Gu, bahkan jika mereka berdua memiliki jalur kekuatan. Feng Jiuge menjawab, menolak permintaan Chudu. Dia tersenyum lebih percaya diri sekarang, karena Gu Immortal misterius ruang rahasia ke-10 menginginkan jalur kekuatan Gu abadi, dia kemungkinan besar akan menjadi jalur kekuatan Gu Immortal. Bahkan jika dia tidak, daya pikat kekuatan makan Immortal Gu pasti akan sangat tinggi bagi orang ini. Semuanya berjalan seperti yang diharapkan Feng Jiuge. Setelah Fang Yuan mendengar deskripsi untuk makan kekuatan Immortal Gu, dia terkejut dan sangat gembira. Kekuatan makan Immortal Gu ini terlalu cocok untuknya. Mengenai kultivasi Gu Immortal, itu terutama melibatkan kesengsaraan di bukaan abadi mereka. Dengan setiap kesengsaraan yang berhasil, tubuh Gu Immortal akan mengalami peningkatan tanda dao dari jalan mereka sendiri. Semakin banyak tanda dao di tubuh Gu Immortal, semakin dekat mereka ke langit dan bumi, dan semakin dekat dengan hukum dao agung. Semakin kuat kesengsaraan, semakin banyak tanda dao yang akan terukir pada mereka setelah menyelesaikannya. Jadi, ketika menilai tingkat kultivasi Gu Immortal, mereka biasanya akan menggunakan standar seperti 1 kesengsaraan surgawi, atau 2 kesengsaraan surgawi. Semakin banyak tanda dao mereka, semakin besar resonansi yang dapat mereka timbulkan saat menggunakan Immortal Gu yang sesuai, dan semakin besar efek yang dapat dilepaskan oleh Immortal Gu. Ketika Fang Yuan menggunakan jejak gelombang duniawi Immortal Gu, tanda dao jalur kekuatan di tubuhnya tidak terkait dengan tanda dao jalur air Worldly Wave Trace, bahkan ada konflik. Dengan demikian, hasilnya tidak bagus, dia hanya bisa menggunakan sekitar 60 hingga 70% dari kekuatannya.
Tetapi jika Fang Yuan menggunakan jalur kekuatan Immortal Gu seperti menarik gunung atau menarik air, tubuhnya sendiri dan Immortal Gu akan beresonansi. Dia tidak hanya akan dapat memperkuat efek Immortal Gu, dia bahkan bisa melepaskan 130% dari kekuatannya. Selain itu, semakin mereka beresonansi, semakin Fang Yuan akan dapat memahami hukum jalur kekuatan secara pribadi ketika dia menggunakan Gu abadi. Semakin pemahamannya tumbuh, semakin pencapaian jalan kekuatannya akan semakin dalam, dan fondasinya akan terakumulasi secara bertahap. Suatu hari, dia akan mencapai terobosan kualitatif. Tapi terlepas dari itu, masalah terbesar Fang Yuan adalah dia adalah zombie abadi, lubang abadinya sudah mati. Sesekali, sebagian dari tanahnya yang diberkati akan hancur, tetapi dia juga tidak akan menghadapi kesengsaraan. Jalan surga harus seimbang dan adil, bencana dan kesengsaraan hanya akan dilepaskan pada dunia-dunia kecil yang memiliki berkat. Semakin besar keberuntungan, semakin kuat bencana dan kesengsaraan. Zombie abadi tidak perlu menghadapi kesengsaraan, itu hal yang baik. Lagi pula, dengan lubang mati, jika mereka harus mengalami bencana dan kesengsaraan juga, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Tetapi bagi Fang Yuan, tanpa bencana dan kesengsaraan, dia tidak akan memiliki pertumbuhan tanda Dao, dan tingkat kultivasinya akan mandek. Tentu saja, untuk meningkatkan tanda Dao saya dapat menggunakan Immortal Gu seperti kekuatan elang mahkota besi Gu untuk membentuk tanda Dao di tubuh saya. Tapi kekuatan binatang buas seperti itu Immortal Gu tidak cocok untuk tubuh manusia, dan jumlah tanda Dao sangat jarang, hanya ada sedikit efeknya. Tanda Dao yang dihasilkan oleh 2 atau 3 kekuatan binatang Immortal Gu kurang dari jumlah yang diperoleh dari mengalami satu bencana duniawi. Fang Yuan memiliki pengalaman menggunakan cacing Gu kekuatan binatang. Kekuatan binatang buas tidak cocok dengan tubuh manusia, mereka tidak mudah digunakan. Hantu binatang hanya bisa dilepaskan kadang-kadang, tetapi tidak selalu. Seperti kekuatan elang mahkota besi Gu, itu bisa mengukir sebagian dari tanda Dao jalur kekuatan elang mahkota besi ke tubuhnya. Tetapi tanda Dao ini tidak sesuai dengan tubuh fisik Fang Yuan, karena struktur tubuh manusia berbeda dengan elang. Ketika tanda Dao elang mahkota besi beresonansi dengan Fang Yuan, baru dengan begitu dia akan bisa melepaskan kekuatan elang mahkota besi, bersama dengan memanggil hantu jalur kekuatan elang mahkota besi. Kecuali dia memiliki upaya habis-habisan Gu abadi. Efek sebenarnya dari upaya habis-habisan adalah memungkinkan resonansi lengkap dari tanda Dao jalur kekuatan yang diukir di tubuh seseorang. Tapi upaya habis-habisan Fang Yuan Gu hanya peringkat 4. Meskipun itu adalah Gu yang vital, dia tidak tahu bagaimana menyempurnakannya menjadi Gu abadi. Resep Gu abadi dari upaya habis-habisan Gu telah hilang selama sungai waktu yang panjang. Dalam hal ini, harapan terbesar Fang Yuan adalah roh tanah Langya. Ada beberapa ribu resep Gu abadi di tanah yang diberkati Langya, ada harapan bahwa salah satunya adalah resep Gu abadi dari upaya habis-habisan Gu. Tetapi saat ini, hubungan roh tanah Fang Yuan dan Langya belum semakin dalam sampai-sampai memperdagangkan resep Immortal Gu di antara mereka. Bahkan ketika datang ke resep Gu Fana, roh tanah Langya sangat menghargai mereka dan menolak untuk menjualnya. Ketika terkait dengan hal-hal yang melibatkan penyempurnaan Gu, semangat tanah Langya selalu sangat pelit. Sebelumnya, Fang Yuan bersedia membayar harga tinggi untuk membeli pria berbulunya. Namun, budak pria berbulu ini terlibat dengan penyempurnaan Gu, roh tanah Langya memperlakukan mereka seperti harta karun dan tidak akan menjualnya, belum lagi resep Gu. Tetapi jika Fang Yuan memperoleh kekuatan makan Immortal Gu, situasinya akan membaik secara drastis baginya. Makan kekuatan Gu abadi dapat memungkinkan Gu Immortal menumbuhkan tanda Dao jalur kekuatan. Karena itu, tanda Dao yang mereka peroleh pasti akan sangat cocok untuk tubuh mereka sendiri. Tingkat kultivasi Fang Yuan telah mandek, dia pasti bisa mengandalkan Gu abadi ini untuk membuat beberapa bentuk kompensasi dalam hal itu. Fang Yuan tergerak sekarang. Bisa dikatakan bahwa selama seseorang adalah jalur kekuatan Gu abadi, mereka pasti akan tersentuh ketika mereka melihat kekuatan makan Gu abadi. Dengan jalur kekuatan ini Immortal Gu, saya tidak takut pihak lain akan tetap tidak tergerak. Feng Jiuge duduk dengan tenang, merasa sangat percaya diri di dalam hatinya. Begitu Gu ini muncul, hampir semua tawaran pesaing untuk Gu abadi tampak jauh lebih rendah.
Selama seseorang bukan idiot, mereka akan dapat melihat manfaat kekuatan makan Immortal Gu. Jika aku tidak menemukan kekurangannya, aku mungkin sudah menukar Gu ini. Sayang sekali untukmu. Fang Yuan tertawa dingin pada dirinya sendiri secara internal. Pada saat ini, dari ruang rahasia ke-23, seseorang melaporkan harga, 1 kekuatan elang mahkota besi Gu abadi, serta 15 tetes darah mata aturan material abadi. Mendengar suara ini, senyum Fang Yuan menjadi lebih lebar. Sebelumnya, dia telah menggunakan awan biru yang naik Immortal Gu untuk menukar kekuatan elang mahkota besi Immortal Gu. Namun selama proses itu, dia tidak mengungkap identitasnya. Dia telah mengkonfirmasi pembeli melalui memberitahu Qin Bai Sheng. Jadi, selain Qin Bai Sheng sendiri, tidak ada Gu Immortal lainnya yang hadir yang tahu dengan siapa kekuatan elang mahkota besi Immortal Gu berakhir. Qin Bai Sheng telah menandatangani perjanjian, dia secara alami tidak akan membocorkan informasi apapun tentang ini. Dengan demikian, Fang Yuan bisa menggunakannya untuk menawar dengan bebas. Adapun orang di dalam ruang rahasia ke-23, itu tidak lain adalah Bai Yun Sheng. Untuk mendapatkan kesenangan dalam air dan gunung Immortal Gu, Feng Jiuge telah membuat banyak persiapan sebelumnya, meminta bantuan Pangeran Feng Xian. Bagaimana mungkin Fang Yuan tidak membuat pengaturan sebelumnya sendiri? Dia sudah bertanya kepada Qin Bai Sheng dan diam-diam mengubah kamar Bai Yun Sheng menjadi ruang rahasia lain. Meskipun Bai Yun Sheng tidak mengungkapkan identitasnya atau Fang Yuan ketika dia berada di ruang rahasia ke-11, tidak diragukan lagi jauh lebih aman baginya untuk berganti kamarnya sekarang. Setelah Bai Yun Sheng mengajukan penawaran, Fang Yuan tidak memberikan tanggapan apapun untuk waktu yang lama. Seiring berjalannya waktu perlahan, Feng Jiuge mulai mengerutkan kening dalam hati. Dominasi abadi Cudu juga mulai menawar. Dia menawarkan kekuatan binatang buas lain Immortal Gu, sambil juga menambahkan beberapa materi abadi dalam penawaran. Cudu tidak ingin kesenangan di air dan gunung Immortal Gu, tetapi dia memiliki kegunaan untuk itu. Dia adalah jalur kekuatan Gu abadi. Alasan mengapa dia melepaskan jalur kekuatan Gu abadi adalah karena dia menginginkan kekuatan makan Gu abadi. Fang Yuan terkekeh ringan, dia segera mengerti niat Cudu. Itu adalah kesalahan Cudu sendiri karena mengungkap identitasnya, itu memaksanya ke dalam situasi pasif. Mengenai campur tangan Cudu yang tiba-tiba, Fang Yuan senang melihat situasi seperti itu, dia tetap diam saat dia membiarkan pelelangan terus berlanjut. Di bawah permintaannya, Bai Yun Sheng terus menaikkan tawarannya lagi. Feng Jiuge mengerutkan kening lebih dalam, dia tidak punya pilihan selain mulai menaikkan tawarannya juga. Saat dia berbicara, Bai Yun Sheng akan menindaklanjuti dan mengajukan penawaran, sikapnya mengesankan, seolah-olah dia pasti harus mendapatkan Gu abadi ini apapun yang terjadi. Feng Jiuge tidak bisa menahan diri untuk tidak curiga, apakah Gu kekuatan makan ini terlalu tidak menarik bagi orang di dalam ruang rahasia ke-10. Atau apakah dia hanya mencoba serakah dan menunggu tawaran naik. Feng Jiuge tidak mudah jatuh ke dalam perangkap, bagaimanapun juga, dia adalah contoh yang bersinar dari satu generasi, dia memutuskan untuk berhenti. Sekarang, dengan begitu, dia bisa menganalisis situasi dengan lebih jelas dari luar, dia juga akan dapat menyelidiki niat sebenarnya Fang Yuan. Swordmaster Yulan berhenti menawar, seolah-olah dia tidak ingin kehilangan kekuatan makan Immortal Gu, sehingga dia mundur dari kompetisi. Situasi seperti itu dengan cepat menarik perhatian semua Gu Immortals. Yang paling bahagia jelas Cudu, dia mengirim pesan lagi dan mendesak Feng Jiuge untuk menjual kekuatan makan Immortal Gu kepadanya. Feng Jiuge tertawa ringan, menolaknya sekali lagi. Sementara itu, Fang Yuan menginstruksikan Bai Yun Sheng untuk terus menaikkan tawarannya. Saat harganya terus meningkat, menjadi sangat mahal, sebagian besar Gu Immortals mulai mundur dari ini, mereka menyatakan bahwa harga ini terlalu tinggi. Akhirnya, hanya Cudu dan Bai Yun Sheng yang tersisa menawar. Cudu saat ini mengalami masa-masa sulit. Motif sebenarnya adalah untuk mendapatkan kekuatan makan Immortal Gu, tetapi Feng Jiuge menolak untuk menjualnya kepadanya, sepertinya dia masih ingin menawar kesenangan di air dan gunung Immortal Gu. Cudu tidak berani berpuas diri, dia dengan cepat mengikuti penawaran. Di satu sisi, dia ingin mencegah kekuatan makan Immortal Gu jatuh ke dalam kepemilikan orang lain, dan di sisi lain,
jika dia memperoleh kesenangan dalam air dan Gunung Immortal Gu, dia akan memiliki peluang besar untuk menggunakannya untuk menukar Gu dengan Swordmaster Yulan. Niat Bai Yun Seng sangat sederhana dan murni. Dia hanya melakukan apapun yang diminta adik laki-lakinya. Bahkan jika dia memenangkan kesenangan dalam air dan Gunung Immortal Gu, itu baik-baik saja. Bagaimanapun, berapapun harga yang dia bayar masih akan kembali ke kantongnya sendiri. Strategi Feng Jiuge juga sangat sederhana. Itu untuk duduk di luar untuk saat ini dan menuai rampasan nanti, pada saat kompetisi hampir berakhir, dia akan melompat dan menaikkan harga dengan selisih yang sangat besar, menang sekaligus. Ketiga orang ini, karena tujuan dan niat mereka sendiri, menciptakan kebuntuan secara kebetulan murni. Saat situasi terus terhenti, setelah beberapa putaran lagi, seseorang di antara Gu Immortals di aula utama tiba-tiba menyadari, dia berteriak tanpa sadar, mengapa kesenangan di air dan Gunung Immortal Gu ini begitu populer sekarang. Ada begitu banyak bahan abadi yang terdaftar, tawarannya telah mencapai harga setinggi itu. Yang lain dengan cepat menyadari fakta ini juga. Itu benar, sekarang sangat tinggi. Jalan kebijaksanaan Immortal Gu yang hanya dapat menghasilkan kehendak yang menyenangkan benar-benar mencapai harga yang begitu tinggi, ini adalah pemandangan yang langka. Menurut pendapat saya, satu-satunya alasan mengapa ini mencapai harga setinggi itu adalah karena keterlibatan Tuan Chudu. Dia bersedia melepaskan jalur kekuatan Immortal Gu untuk mendapatkan kesenangan dalam air dan gunung, saya yakin dia memiliki motifnya. Chudu, yang baru saja disebutkan, tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran, kekuatan keuangannya saat ini benar-benar kurang. Jika aku tahu ini, aku akan menghentikan kesengsaraanku. Tekanan kuat yang datang dari Bai Yun Seng membuat Chudu merasa sangat tidak nyaman. Sejak kapan aku, dominasi abadi yang agung, masuk ke dalam keadaan yang menyedihkan? Chudu memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, tetapi dalam pelelangan besar ini, kekuatan pertempuran bukanlah kuncinya, itu adalah kekuatan keuangan seseorang. Bai Yun Seng mendapat instruksi dari Fang Yuan dan terus menaikkan tawarannya. Chudu mengertakkan gigi dan bertahan. Setelah beberapa putaran seperti ini, kegembiraan pada air dan gunung harga Gu abadi terus naik di bawah mata semua Gu Immortal yang hadir. Qin Bai Seng telah mengamati dengan tenang, pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dalam hati, Sa Huang ini benar-benar orang yang brilian meskipun menjadi zombie abadi, dia tidak sederhana. Tapi batas keuangan Chudu sudah jelas sekarang, dia ragu-ragu saat menawar. Jika itu saya akan mengambil kesempatan dan menjualnya sekarang. Qin Bai Seng tahu, meskipun rencana Fang Yuan tampak sederhana, menjalankannya bukanlah hal yang mudah. Harus merencanakan masalah sambil mengeksekusinya secara bersamaan, itu membutuhkan banyak pandangan ke depan dan kemampuan untuk membaca pikiran orang. Jika dia berlebihan bahkan sedikit, keuntungannya akan menghilang seperti kepulan asap. Namun, sepertinya Fang Yuan tidak tahu apa arti berlebihan, dia terus meminta Bai Yun Seng untuk menaikkan tawaran, bertindak mengesankan. Chudu akhirnya tidak bisa melanjutkan, dahinya penuh keringat. Tatapannya menembus ke dalam satu ruangan, melihat ke arah ruang rahasia ke-23, dia memikirkan orang di dalamnya, dia mungkin memiliki kebutuhan khusus untuk kesenangan dalam air dan Gunung Immortal Gu, jika tidak, dia tidak akan menawar dengan harga setinggi itu dengan sikap harimau yang ganas dan tak henti-hentinya. Jadilah, Chudu menghela nafas dalam-dalam, tetap diam saat dia berhenti menawar. Pada titik ini, hanya Bai Yun Seng yang tersisa. Namun meski begitu, Bai Yun Seng terus melaporkan penawaran, menaikkan harga dengan margin lain. Sementara itu, Swordmaster Yulan tidak mengeluarkan satu suara pun, seolah-olah dia sudah mundur dari tawaran saat ini. Fang Yuan tertawa dingin, mentransmisikan keputusannya kepada Qin Bai Seng. Qin Bai Seng mendengar berita ini dan pertama kali tercengang, mengapa dia menjualnya kepada sekutunya. Tetapi dia dengan cepat mengerti bahwa mungkin Sa Huang dan Bai Seng tidak seintim kelihatannya. Dia memikirkan hal ini dan pikirannya menjadi jernih. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Qin Bai Seng menggelengkan kepalanya secara mental, dia berada di atas panggung dan tidak punya waktu untuk disia-siakan, dia mengumumkan, ruang rahasia ke-23, pergi sekali.
Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, ruang rahasia ke-23, pergi 2 kali. Gu Immortals di aula utama berbicara pada diri mereka sendiri dengan lembut. Sepertinya pemenang babak ini adalah ruang rahasia ke-23. Itu benar, mereka tampaknya sangat tertarik pada Delight in Water and Mountain, bahkan setelah Domination Immortal mundur, dia masih terus menaikkan tawaran sendirian. Motifnya adalah untuk menarik jarak dan mencegah penjual memiliki niat untuk menjual Immortal Gu pada saat-saat terakhir ke Domination Immortal. Harga ini benar-benar sangat tinggi, banyak bahan abadi yang membuatku ngiler. Untuk berpikir bahwa menjelang akhir pelelangan, masih ada harga setinggi itu yang dijual, ini bisa masuk ke 10 putaran lelang termahal. Situasinya sekarang sudah diatur, Fang Yuan mulai gugup. Dia menyipitkan matanya saat hatinya sedikit goyah, mungkin, analisisku sebelumnya salah. Ruang rahasia ke-23, pergi ke-3. Qin Baiseng berteriak sampai di sini, sebelum seseorang memotongnya. Feng Jiuge berbicara, makan kekuatan Immortal Gu, dan di atas apa yang ditawarkan ruang rahasia ke-23, saya akan menambahkan 400 kg logam pemurnian merah lagi. 400 kg logam pemurnian merah, ini menaikkan harga lagi. Ini adalah tawaran besar yang melampaui apa yang telah dilakukan Bai Yun Seng sebelumnya dalam tawaran individunya. Semua orang tersentak tajam, mereka tidak berpikir bahwa pada saat-saat terakhir, akan ada perubahan besar. Qin Baiseng juga tertegun sejenak. Ekspresi Cudu menjadi pucat, tetapi dia segera menghela nafas pada dirinya sendiri dengan muram. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, hebat, Swordmaster Yulan, kamu benar-benar sangat sabar. Dari ruang rahasia ke-23, suara Bai Yun Seng bisa didengar, dia terdengar seperti dia sangat kesal karena rencananya digagalkan, dia terus menawar dengan nada marah. Feng Jiuge tertawa pahit pada dirinya sendiri, setelah mengamati begitu lama, dia sudah percaya bahwa orang di dalam ruang rahasia ke-23 serius menawar. Keberuntungan saya kali ini benar-benar mengerikan. 2 Immortal Gu yang ingin saya beli sama-sama bertemu dengan pesaing yang tangguh. Yang paling penting adalah, kedua pesaing ini sangat kaya dan kaya. Tidak, pelelangan tidak mengizinkan pertukaran ruang rahasia. Ada juga kemungkinan lain, bahwa semua ruang rahasia adalah milik satu orang. Mungkin dia tahu tentang masalah paviliun air. Bagaimanapun, Mo Yao memang meninggalkan warisan, atau mungkin, 9 sekte lainnya di benua tengah yang tidak ingin melihat rumah afinitas roh saya mendapatkan kembali. Feng Jiuge adalah orang yang sangat cerdas, tetapi orang cerdas cenderung terlalu memikirkan masalah. Terlepas dari situasinya, demi paviliun air, saya perlu mendapatkan kesenangan dalam air dan gunung Immortal Gu apapun yang terjadi. Feng Jiuge dengan cepat mengambil keputusan, menawar lagi. Dia dan Bai Yun Seng bola-balik, keduanya menolak untuk mengalah. Di bawah tatapan terkejut Gu Immortals, kegembiraan di air dan gunung harga Gu Immortal terus melonjak lebih tinggi. Segera masuk ke 5 harga teratas. Segera setelah itu naik ke tempat kedua dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Harga tertinggi secara alami adalah 2 untuk 1 pertukaran Feng Jiuge untuk membeli jejak gelombang duniawi Fang Yuan Immortal Gu. Jangan bilang aku harus melakukan pertukaran 2 untuk 1 lagi. Ekspresi Feng Jiuge dingin dan serius, dia akhirnya mengalami apa yang dirasakan Cudu sebelumnya, ini adalah tekanan sombong yang diberikan padanya terus-menerus. Tidak peduli berapa harga yang dia tawarkan, orang di ruang rahasia ke-23 akan segera menawar dengan harga yang lebih tinggi. Feng Jiuge tidak bisa duduk lagi, dia mulai mondar-mandir di ruang rahasianya. Jika pertukaran 2 untuk 1 akan menjamin kemenangannya, dia akan melakukannya bahkan jika dia harus mengertakkan gigi. Tapi dia merasakan sesuatu yang tidak beres jauh di dalam dirinya, namun dia tidak bisa menyatakan dengan jelas di mana masalahnya. Jika saya melakukan pertukaran 2 untuk 1 lagi, seseorang yang memperhatikan mungkin mengetahui motif saya yang sebenarnya. Itu akan menjadi penghalang besar ketika saya mencoba menemukan harmoni air Gu di masa depan. Target Feng Jiuge adalah paviliun air, tetapi hanya 2 dari 3 inti Immortal Gu yang muncul di pelelangan. Dia secara alami ingin mendapatkan harmoni air Gu juga. Perasaan aneh di hati Feng Jiuge membuatnya merasakan sedikit kegelisahan juga. Dia duduk kembali di kursinya, memutuskan untuk menyerang. Dia meneriakkan penawarannya lagi,
Kali ini, dia meminta penjual untuk menyatakan apa yang dia butuhkan, dan dia akan mencoba memenuhi tuntutan itu. Fang Yuan sengaja berhenti sejenak, untuk memberikan kesan palsu bahwa dia sedang berpikir keras. Selanjutnya, dia memberi Qin Bai Sheng persyaratan baru, warisan jalan kebijaksanaan yang lengkap. Semua orang tersentak keras, harga ini terlalu tinggi, untuk berpikir bahwa orang ini punya nyali untuk mengatakannya. Feng Jiuge tercengang, dia memang memiliki warisan jalan kebijaksanaan, tetapi itu tidak lengkap. Penjual bertindak seperti ini, apakah mereka mencoba mencegah Gu abadi dijual? Bai Yun Sheng dengan cepat berteriak, saya memiliki warisan jalan kebijaksanaan yang tidak lengkap di tangan saya. Feng Jiuge dengan cepat menindaklanjuti, warisan jalan kebijaksanaan yang tidak lengkap, saya juga memilikinya. Bai Yun Sheng mendengus dingin, dia melanjutkan, bolehkah penjual mencantumkan permintaan lain, tolong. Gu Immortal saling memandang, apakah mereka salah dengar, harganya masih akan naik lebih jauh. Qin Bai Sheng terdiam sejak sebelum menjawab Fang Yuan, penjual meminta langkah pembunuh yang dapat menyamarkan identitas seseorang, yang lebih unggul akan menang. Hati Feng Jiuge menegang, penjual mengatakan bahwa, mereka jelas lebih menekankan pada gerakan pembunuh yang menyamar. Bai Yun Sheng dengan cepat berkata, saya memiliki gerakan pembunuh yang lengkap, meskipun itu adalah gerakan pembunuh fana, itu berasal dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, itu disebut wajah asing. Wajah asing. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Aula utama menjadi keributan besar. Dahi Feng Jiuge berkeringat, lengannya meraih erat pegangan kursinya saat tatapannya bersinar dengan cemas, dia ragu-ragu sejenak sebelum berteriak juga, saya memiliki gerakan pembunuh, itu adalah gerakan abadi yang tidak lengkap, berasal dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, yang disebut wajah yang samar-samar dikenal. Semua orang berteriak kaget. Fang Yuan berdiri dari kursinya dengan penuh semangat, matanya bersinar dengan kecemerlangan, sepertinya rumor di kehidupan saya sebelumnya tidak berdasar, Spirit Affinity House memang memiliki gerakan pembunuh abadi wajah yang samar-samar dikenal. Spirit Affinity House memiliki banyak hal baik, tetapi sebagian besar koleksi khas mereka tidak dapat diperas. Begitu dia melakukannya, pihak lain akan langsung memahami masalah. Selain itu, gerakan pembunuh ini adalah yang paling berguna bagi Fang Yuan sendiri. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Spirit Affinity House memiliki gerakan pembunuh yang samar-samar akrab, tetapi mereka tidak menyebarkan informasi apapun tentang itu. Selama perang kacau 5 wilayah, ketika mata-mata berlimpah, mereka memasuki wilayah musuh dan memperoleh banyak keuntungan. Setelah berkali-kali, Gu Immortals di antara musuh dan pihak sekutu terus menganalisis, dan memastikan bahwa ini adalah langkah pembunuh, wajah yang samar-samar dikenal. Tapi Spirit Affinity House menolak untuk mengakuinya. Bagaimanapun, sebagai salah satu dari 10 sekte kuno yang hebat, seorang pemimpin jalan yang benar, menggunakan gerakan pembunuh yang mulia iblis merusak reputasi mereka. Apa yang tidak diketahui Fang Yuan adalah, gerakan pembunuh abadi ini milik Feng Jiuge. Di kehidupan sebelumnya, Feng Jiuge telah menyumbangkan langkah pembunuh ini ke sektenya, dengan demikian, rumor dari kehidupan sebelumnya dimulai. Fang Yuan tidak mengetahui fakta ini, dan dia tidak menebak bahwa orang yang menawar adalah Feng Jiuge. Tapi itu tidak menghentikannya untuk memeras gerakan pembunuh ini. Tentu saja, Feng Jiuge tidak akan menyerahkan seluruh langkah pembunuh abadi lengkap kepada Fang Yuan. Tapi gerakan pembunuh abadi yang tidak lengkap sudah jauh lebih baik daripada gerakan pembunuh fana wajah yang tidak dikenal. Fang Yuan mengkonfirmasinya di tempat, menjual kesenangan di air dan gunung immortal Gu ke Swordmaster Yulan. Dengan cara ini, dia tidak hanya akan menerima sejumlah besar bahan abadi, mengisi setengah dari daftarnya, dia bahkan memperoleh kekuatan makan Gu abadi, warisan jalan kebijaksanaan yang tidak lengkap, serta gerakan pembunuh abadi yang tidak lengkap wajah samar-samar akrab. Fang Yuan dan Feng Jiuge dengan cepat terhubung dan menyelesaikan transaksi, Qin Bai Sheng sudah memulai pelelangan Gu abadi berikutnya. Feng Jiuge tanpa ekspresi saat dia melihat kegembiraan di air dan gunung immortal Gu di tangannya, tatapannya berkedip sedikit. Perasaan aneh yang dia miliki masih berlama-lama. Setelah berulang kali berliku-liku, saya akhirnya mendapatkan Gu abadi ini. Bahkan jika aku harus menghabiskan cukup banyak, tetapi mengingat hadiah untuk misi sekte, itu seharusnya cukup untuk menutupinya dan bahkan lebih.
Makan kekuatan Gu abadi mungkin berharga, tetapi hanya digunakan untuk kekuatan jalur Gu Immortals. Meskipun saya harus mengorbankan wajah yang samar-samar akrab, itu hanya sebagian dari itu. Bahkan jika saya harus memberikan versi lengkap, inti Immortal Gu masih bersama saya, jadi saya tidak perlu takut pihak lain menggunakannya. Feng Jiuge memikirkannya sebentar, ekspresinya berangsur-angsur mereda. Di aula utama, banyak Gu Immortal menawar Gu abadi. Sementara Fang Yuan, mirip dengan Feng Jiuge, tidak memperhatikan peron, tetapi pada barang yang dia peroleh. Feng Jiuge telah melepaskan kekuatan makan Immortal Gu atas kemauannya sendiri, sehingga Fang Yuan dapat dengan mudah menyempurnakannya dan menyimpannya ke dalam lubang abadinya. Warisan jalan kebijaksanaan yang tidak lengkap ini sedikit lebih utuh daripada warisan pikiran jahat Fang Yuan. Itu memiliki resep Gu dari peringkat 1 hingga peringkat 5 dari memori Gu, dan resep Gu abadi untuk kenangan Gu abadi, serta beberapa gerakan pembunuh fana. Ingatan ini mengira Gu agak cocok untukku. Saya hanya bisa mengingat kenangan kehidupan saya sebelumnya secara kasar, dengan bantuan Gu ini, saya seharusnya dapat mengingat lebih jelas. Jika saya bisa menyempurnakan kenangan Immortal Gu, itu akan lebih baik. Fang Yuan memeriksanya dan menyimpan warisan jalan kebijaksanaan ini dengan puas. Untuk saat ini, dia tidak berencana untuk mencoba dan menyempurnakan Immortal Gu. Ada biaya yang sangat besar yang terlibat dalam pemurnian Immortal Gu dan risikonya juga sangat tinggi, apalagi Fang Yuan sudah memiliki banyak Immortal Gu bersamanya, kenangan Immortal Gu tidak diperlukan dan hanya akan menjadi bonus tambahan. Masalah paling mendesak yang ada di tangan Fang Yuan adalah menyingkirkan tubuh zombie abadi dan memulihkan status hidupnya. Meskipun dia memperoleh kekuatan makan Immortal Gu, yang dapat meningkatkan tanda Dao, itu hanya sedikit offset dan tidak dapat dibandingkan dengan kesengsaraan yang lewat. Mengalami kesengsaraan itu berbahaya tetapi peningkatan tanda Dao dari melakukannya sangat tinggi. Jika bukan karena ini, Hei Loulan tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk melewati kesengsaraan. Fang Yuan dengan hati-hati memeriksa wajah yang samar-samar dikenalnya. Ini adalah langkah pembunuh abadi yang tidak lengkap, perkiraan awalnya adalah bahwa ini hanya 50% selesai. Namun, Fang Yuan sudah puas. Dia tahu pihak lain tidak akan mengeluarkan gerakan pembunuh abadi yang lengkap dan menjualnya sepenuhnya kepadanya. Mendapatkan sebanyak ini sudah cukup baik. Terutama karena isi di dalamnya tidak menyembunyikan inti penting Gu abadi. Inti Immortal Gu adalah dasar dari gerakan pembunuh. Mereka berada dalam kepemilikan Spirit Affinity House, meskipun saya tidak bisa mendapatkannya, saya dapat merombak gerakan pembunuhnya. Niat Fang Yuan adalah ini. Dia memiliki pencapaian dalam jalur transformasi, dan bantuan kebijaksanaan Gu bersama dengan fondasi wajah yang samar-samar akrab, keseluruhan wajah asing. Dengan penambahan 50% isi wajah yang samar-samar dikenal, dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. 3 tahap wajah yang akrab adalah metode terkenal dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, tetapi saya dapat mengambil referensi dari mereka. Kita semua adalah manusia pada akhirnya, jika orang lain bisa melakukannya, mengapa saya tidak bisa? Jadi tidak perlu menyalin pikiran orang lain secara langsung. Fang Yuan optimis tentang ini. Setelah beberapa saat, Qin Baiseng telah melelang beberapa Immortal Gu terakhir. Di antara mereka, Immortal Gu terakhir kedua sayangnya tidak terjual. Antisipasi Gu Immortal sudah mengalir keluar dari tatapan mereka. Semua orang menyadari berikutnya akan menjadi sorotan utama dari pelelangan, melelang esensi warisan sejati jalan keberuntungan. Setelah diam-diam menghubungi Qin Baiseng, Fang Yuan dan Bai Yunseng mengubah ruang rahasia mereka. Tidak hanya mereka, banyak Gu Immortal juga melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, esensi dari warisan sejati jalur keberuntungan memiliki nilai yang sangat besar, banyak Gu Immortal berharap orang lain tidak akan tahu Gu abadi apa yang mereka peroleh. Sejujurnya, Gu Immortals diizinkan untuk dengan santai mengubah ruang rahasia mereka, dan itu bisa dikatakan sebagai salah satu celah aturan lelang. Lelang ini diadakan dengan tergesa-gesa karena situasinya, celahnya banyak, tidak kedap air seperti selama masa perang kacau 5 wilayah di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Mengenai hal ini, Qin Baiseng sebenarnya menyadarinya, tetapi dia tidak berdaya. Dia mengadakan pelelangan ini untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia menerapkan terlalu banyak aturan,
dia akan menyinggung banyak kekuatan dan banyak orang. Baginya, mengadakan pelelangan sudah cukup. Dia secara alami tidak akan menyinggung orang lain karena ini. Sekarang saatnya untuk pelelangan item pertama dari esensi warisan sejati jalan keberuntungan. Ini adalah satu set resep Gu untuk inspeksi keberuntungan Gu. Qin Bai Sheng baru saja berbicara dan sudah menarik perhatian intens dari banyak Gu Immortals. Inspeksi keberuntungan Gu. Sesuai namanya, itu adalah cacing Gu investigatif yang bisa mendeteksi keberuntungan. Keberuntungan tidak berbentuk dan tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang atau metode biasa. Itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan inspeksi keberuntungan ini Gu. Dapat dikatakan bahwa inspeksi keberuntungan Gu adalah salah satu fondasi utama dari warisan sejati jalur keberuntungan. Inspeksi keberuntungan Gu ini bahkan lebih berguna bagi Gu abadi yang telah membeli beberapa jalur keberuntungan Gu abadi sebelumnya, seperti meninggalkan keberuntungan Gu, segel keberuntungan Gu, mentransfer keberuntungan Gu, mematahkan keberuntungan Gu dan sebagainya. Qin Bai Sheng sengaja menempatkan set resep Gu ini untuk inspeksi keberuntungan Gu menjelang akhir karena dia telah memikirkannya. Melihat Gu Immortals yang gelisah, Qin Bai Sheng melanjutkan, resep Gu inspeksi keberuntungan ini tidak hanya menyertakan resep Gu Fana dari peringkat 1 hingga peringkat 5, tetapi juga memiliki sisa resep Gu abadi untuk inspeksi keberuntungan peringkat 7 Gu abadi. Apakah tidak ada inspeksi keberuntungan Immortal Gu? Tuan Surgawi Bai Zhu bertanya. Qin Bai Sheng tersenyum, memang ada inspeksi keberuntungan Immortal Gu yang berada di peringkat 6 dan bersamaku, tapi aku tidak ingin menjualnya. Tapi saya dapat menjamin bahwa selain Gu abadi ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan inspeksi keberuntungan Gu sedang dilelang. Karena kesepakatan sebelumnya, kata-kata Qin Bai Sheng meyakinkan. Tidak menjual inspeksi keberuntungan Immortal Gu. Segera, seorang Gu Immortal di aula utama mengerutkan kening dan menunjukkan ketidakpuasannya secara terbuka. Qin Bai Sheng mendengus saat dia menatap pembicaraan dengan mematikan, ini hanyalah inspeksi keberuntungan peringkat 6 Gu abadi, saya yakin memiliki kemampuan untuk melindunginya. Guorong, apakah Anda punya pendapat? Jika Anda membeli Gu abadi ini, bisakah Anda menyimpannya dengan aman? Ekspresi Gu Immortal Guorong berubah, dan dia tetap diam. Dia hanya Gu abadi peringkat 6 sementara Qin Bai Sheng adalah ahli. Peringkat 7, keduanya tidak dapat disebutkan berada di level yang sama. Guorong melihat sekeliling, dan berkeringat dingin, dalam hati mengutuk kesalahannya. Dia ingin meminjam kekuatan semua orang untuk memaksa Qin Bai Sheng. Tapi Gu Immortal lainnya hanya mengamati seperti penonton. Qin Bai Sheng memang dipaksa untuk mengadakan pelelangan, tetapi dia masih memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan inspeksi keberuntungan peringkat 6 Immortal Gu. Kekuatannya memungkinkannya untuk melakukannya. Setelah selingan kecil ini, Qin Bai Sheng mencantumkan persyaratan untuk perdagangan, karena ini tidak melibatkan Immortal Gu, Anda dapat menggunakan sumber daya apapun untuk menukarnya. Baik itu batu esensi abadi atau bahan abadi dalam daftar. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan daftar. Ada selusin materi abadi yang disebutkan dalam daftar, dan persyaratan untuk jumlahnya tidak tinggi seperti daftar mengejutkan yang dikeluarkan Fang Yuan sebelumnya. Qin Bai Sheng tidak berspesialisasi dalam penyempurnaan Gu, penyempurnaan Gu menghabiskan sumber daya dalam jumlah yang sangat besar, sangat sedikit pembudidaya tunggal yang akan menempuh jalan ini, kecuali mereka memiliki bakat yang sangat tinggi. Fang Yuan menebak bahwa bahan abadi ini kemungkinan besar akan menjadi makanan bagi Immortal Gu. Lelang dimulai dengan suasana yang sangat intens. Karena tidak melibatkan Immortal Gu, ambang batas untuk penawaran rendah dan untuk sementara, sebagian besar Gu Immortals mengajukan tawaran satu demi satu. Di aula utama, suara tawaran yang dipanggil naik dan turun, kecepatan penawaran yang dipanggil bisa dikatakan berada di puncak sejak pelelangan dimulai. Harga dengan cepat melonjak di atmosfer yang intens. Qin Bai Sheng melihat semua ini dengan senyum di wajahnya. Karena dia mengadakan pelelangan ini, dia secara alami membuat pengaturan yang lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri. Fang Yuan juga mengajukan tawaran beberapa kali tetapi dengan cepat dilampaui oleh yang lain. Saya memiliki satu keberuntungan inspeksi Gu, sayangnya, Gu Fana tidak efektif melawan abadi. Set resep Gu Fana ini tidak memiliki manfaat bagi saya. Qin Bai Sheng telah mengakui bahwa dia memiliki inspeksi keberuntungan Immortal Gu.
Jadi, bahkan jika saya mendapatkan resep sisa peringkat 7 dan menyempurnakannya, Immortal Gu itu unik, saya tidak akan dapat menyempurnakan inspeksi keberuntungan peringkat 7 Immortal Gu. Fang Yuan dengan bijaksana memilih untuk berhenti menawar. Dia hanyalah salah satu dari mereka yang mundur. Penawaran yang intens segera melenyapkan sekelompok besar orang. Akhirnya, hanya beberapa ahli seperti Yao Huang, peringkat 8 Laut Timur Gu Immortal, Feng Jiuge dan Yuan Rangzun yang tersisa. Orang-orang ini semua memiliki kesamaan, mereka semua adalah anggota pasukan besar. Bagi mereka, inspeksi keberuntungan Fana Gu jauh lebih menarik daripada resep sisa peringkat 7. Inspeksi keberuntungan Fana Gu dapat digunakan untuk mengamati keberuntungan manusia. Dengan mereka, kekuatan ini akan memiliki standar yang sama sekali baru untuk mendeteksi bakat. Untuk waktu yang lama, dunia Gu Master telah menggunakan bakat sebagai standar untuk inspeksi. Selain bakat, ada juga bakat individu, watak, dan pertemuan kebetulan. Bakat terdiri dari bakat pertempuran, pemahaman, bakat penyempurnaan dan sebagainya, secara bertahap akan terungkap saat seseorang terus berkultivasi. Disposisi dapat diamati melalui interaksi. Hanya pertemuan kebetulan yang sulit diukur. Seringkali, Master Gu dengan bakat dan bakat yang buruk akan melambung ke langit, atau mengalami kenaikan tak terduga karena pertemuan kebetulan. Ini adalah peristiwa umum, terutama di dunia ini, di mana Gu Masters meninggalkan warisan mereka. Jika kekuatan ini memiliki Gu ini, tidak ada keraguan bahwa mereka dapat melakukan pemeriksaan bakat yang lebih komprehensif dan membesarkan lebih banyak jenius. Masing-masing pembudidaya tunggal mundur dari perang penawaran. Tetapi untuk pasukan besar, inspeksi keberuntungan Gu memiliki daya tarik yang sangat kuat, dan masing-masing dari mereka membuat tawaran sengit tanpa kebobolan. Akhirnya, resep Gu Fana ini telah mencapai harga tinggi, dan para pemimpin dari beberapa kekuatan hampir akan bertukar dengan Immortal Gu. Saat itulah Yao Huang berkata, saya akan menjamin nama saya, jika saya membelinya terlebih dahulu, saya akan menjual resep Gu ini dalam transaksi terbuka nanti. Yao Huang adalah salah satu dari 5 peringkat 8 besar di dataran utara dengan reputasi yang sangat tinggi. Dia juga seorang pemimpin jalan yang benar, dan dengan keyakinannya, semua orang mundur. Qin Bai Sheng merasa sangat tidak puas dengan ini, tetapi menunjukkan senyum di permukaan, tidak berani menyinggung Yao Huang. Selanjutnya, adalah item kedua. Jalur keberuntungan Gu abadi peringkat 7 yang disebut kemalangan terbalik. Sesuai dengan namanya, Gu ini dapat mengubah nasib buruk seseorang menjadi keberuntungan. Qin Bai Sheng memperkenalkan dengan keras. Gu abadi ini mirip dengan Calamity Beckoning Gu. Keduanya adalah jalur keberuntungan dan keduanya berada di peringkat 7, tetapi membandingkan tanggapannya, mereka berbeda seperti langit dan bumi. Banyak Gu Immortal peringkat 7 serta ahli hebat peringkat 8 mengajukan tawaran mereka. Gu abadi ini sangat praktis dan tidak perlu menggunakan inspeksi keberuntungan Gu dengannya. Itu memang layak menjadi esensi dari warisan sejati jalan keberuntungan. Persaingan sengit menghasilkan reverse misfortune, persaingan ketat tidak kalah dengan pertumpahan darah di medan perang. Karena tawaran awal untuk reverse misfortune adalah jalur logam peringkat 7 Immortal Gu, Fang Yuan hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Akhirnya, harga terus melonjak sampai melampaui rekor harga tinggi Worldly Wave Trash dan Delight in Water and Mountain, dan menempati posisi pertama. Bersambung.